Shalom Bapak Ibu sekalian, memasuki tahun yang baru ini, mari kita tetap berkata, Tuhan sangat baik, Tuhan teramat baik, dan sungguh baik untuk selama-lamanya. Dan biarlah memasuki tahun yang baru ini, bahkan hingga akhirnya kita mengakhiri tahun ini, kita boleh melihat setiap perbuatan Tuhan yang sungguh baik Dia kerjakan bagi kita. Sehingga kita berkata, God is so good. Is so good to me. Mari kita datang untuk menyembah Dia, menaikkan ucapan syukur karena kebaikannya bagi setiap kita. Amin, amin. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so, so good. Every breath that I am I will sing of the goodness of God. On all my life, oh, all my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after me. Goodness, your goodness is running after me. Come on, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am
the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. You are so good, you're so good to me, you're so good to you, so good to us. Kau sangat baik, teramat baik, Engkau setia, Engkau setia di dalam hidup kami. Tiada habis-habisnya, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Everybody say He's so good, He's so good. God, He's so good, He's so good to you. God, He's so good, He's so good to me. God, He's so good, He's so good to. God is so good, He's so good. God, He's so good. Hallelujah. God, He's so good. God, He's so good. He's so good to me. All my life, you have been faithful. Woo. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life, all my life you have been faithful. Woo. All my life you have been so, so good. Oh, every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Goodness of God. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyapa setiap jemaat Tuhan. Bagi setiap jemaat yang setia, yang selalu mengikuti. Dan saya mau katakan selamat tahun baru buat setiap kita semua. Dan biarlah di tahun yang baru ini kita mempercayai ada perkara-perkara besar yang Tuhan akan nyatakan dan akan Tuhan tunjukkan dan yang saudara akan terima
daripada Tuhan. Dan kita harus mengimani bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, tetapi dibuat Tuhan menjadi mungkin. Renungan pada saat ini, saya memberikan judul, kita pasti dapat mengalahkannya. Terambil di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Kata Kaleb, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab, ini yang dikatakan Kaleb, kita pasti akan mengalahkannya. Sungguh luar biasa. Satu pernyataan yang dari Kaleb yang begitu luar biasa, sangat visioner, sangat berani, dan juga sangat radikal. Tentu apa yang dikatakan Kaleb bukan dia mengatakan hanya hal kata-kata kosong, tetapi dia mempercayai dengan iman. Dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30, tentu ada latar belakang dari ayat ini, bahwa pada saat itu Musa memerintahkan untuk setiap 12 suku ini, untuk memilih setiap orang untuk masuk dan mengintai tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa pada waktu Tuhan melakukan perkara-perkara besar atas bangsa Israel dari Mesir untuk keluar di dalam perbudakan yang dialami oleh bangsa Mesir, Tuhan ingin membawa agar bangsa yang dicintai Tuhan, bangsa yang dipilih Tuhan untuk dapat masuk ke tanah perjanjian dan dapat hidup dan menyembah Tuhan. Dan pada saat itu Musa mendapatkan perintah dari Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan yang Tuhan sudah pernah janjikan. Kita tahu kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah berbohong. Manusia seringkali berjanji, tetapi manusia juga sukanya mengingkari. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu menepati janji di dalam setiap kehidupan kita. Untuk setiap kita yang mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat itu Musa membentuk salah satu pengintai yang terdiri dari tiap suku yang ada. Untuk memasuki kota yang dijanjikan oleh Tuhan itu, tanah Kanaan. Kita lihat, kita bisa baca dan kita bisa melihat di sana di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-15. Di mana dari ke-12 suku dipilihlah salah satu dari mereka. Adapun yang diperintahkan Musa adalah, yang pertama, Musa menyuruh ke-12 pengintai ini untuk masuk dan mengamati keadaan yang ada di sana. Itu perintah Musa yang pertama. Perintah Musa yang kedua, apakah bangsa yang berdiam di sana kuat atau lemah? Sedikit atau banyak? Yang ketiga, Musa memerintahkan mereka melihat keadaannya baik atau buruk. Yang keempat, Musa memerintahkan ke-12 pengintai untuk masuk dan melihat tanah Kanaan. Yang keempat adalah apakah mereka tinggal di tempat-tempat terbuka atau tempat-tempat yang berkubu. Dan yang kelima, Musa memerintahkan ke-12 suku ini, tiap-tiap orang pada saat itu, bagaimana tanah di sana gemuk atau kurus. Dan yang terakhir, Musa memerintahkan kepada mereka, apakah di tanah Kanaan, tanah di mana mereka akan masuk, tanah di mana yang Tuhan sudah janjikan, apakah di sana ada pohon-pohonan atau tidak. Kita tahu cerita selanjutnya, bahwa ke-12 suku ini mulai masuk, mulai menuruti perintah Musa untuk pergi ke tanah Kanaan, untuk mengintai tentunya, menyelidiki.
Nah, selama 40 hari lamanya, setelah mereka mengintai, menyelidiki segala sesuatu yang ada di sana, selama 40 hari, pulanglah mereka kembali dari tempat pengintaian mereka, kembali untuk menemui Musa, Harun, dan segenap umat Israel yang pada saat itu sedang berkumpul, ingin mendengarkan setiap laporan penyelidikan mereka tentang tanah yang mereka intai, yaitu tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan beberapa kondisi yang kita tahu dan kita mungkin sudah pernah mendengar cerita tentang ini. Tetapi ada suatu penekanan yang saya mau jelaskan kepada setiap Bapak Ibu. Perhatikan bagaimana mereka memberikan laporan kepada Musa. Pada saat itu 10 orang memberikan laporan kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel yang saat itu ada dan hadir. Ke-10 orang ini memberikan gambaran penyelidikan mereka tentang apa yang ada di sana. Di sana mereka mengatakan, di sana diam orang-orang kuat. Kotanya berkubu-kubu, sangat besar, keturunan enak. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29 dicatat di sana. Dikatakan juga di sana ada orang Amalek, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan di sana. Jadi 10 orang ini memberikan gambaran apa yang ada di sana. Memang benar apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Musa. Tentu tidak ada hal-hal yang mereka tambahkan tentang apa yang mereka lihat, yang mereka intai. Tetapi di dalam hati mereka, di dalam keberadaan mereka melihat hal yang seperti itu, mereka dihinggapi rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir, serta bimbang. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga terintimidasi oleh keadaan. Mereka mulai membandingkan keberadaan mereka. Karena kita perlu tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang setiap harinya diajarkan hal-hal yang hanya pekerja-pekerja kasar. Mereka budak, tidak tahu bagaimana cara berperang. Mereka hanya orang-orang yang selalu diintimidasi dan kemudian dijadikan budak pada saat mereka ada di Mesir. Itulah mental yang ada di dalam diri orang-orang Israel. Begitu pula yang disampaikan oleh ke-10 orang ini. Mereka goyah dan gemetar. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Apa yang disampaikan oleh Kaleb dan Yosua memang tidak berbeda sesuai dengan laporan ke-10 orang ini. Sama. Mereka juga mengatakan kondisi kenyataan yang ada di sana. Di ayat yang ke-32 dan 33. Tetapi yang sangat membedakan adalah sikap mereka. Sikap Kaleb dan Yosua. Semangat mereka. Keberanian yang ada dalam diri mereka. Antusias di dalam diri mereka. Dan juga suatu sikap optimis maksud saya. Meyakini bahwa mereka dapat mengalahkannya. Keyakinan bahwa mereka percaya mereka dapat masuk dan menguasai orang-orang yang mereka tahu bahwa itu tidaklah mudah. Kaleb dan Yosua juga tidak mengaburkan atau tidak berusaha untuk mencari cara untuk mengurangi pengintaian itu, hasil dari pengintaian itu. Dia tahu, Yosua dan Kaleb tahu bahwa ini adalah suatu hal yang mustahil untuk mereka dapat melakukannya. Tetapi apa yang kita bisa pelajari di sini adalah sikap daripada Kaleb dan Yosua sungguh sangatlah berbeda. Ada suatu keberanian yang seperti tadi saya katakan.
Dan saya meyakini, kita percaya, kita sebagai umat Tuhan pada saat ini, kita melihat, belajar dari Kaleb dan Yosua. Walaupun dalam keadaan seperti itu, walaupun apa yang mereka lihat, mereka tidak mengesampingkan kenyataan yang ada saat itu. Tetapi mereka tahu, karena mereka percaya bersama dengan Tuhan, mereka akan mampu melakukan segala sesuatu yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada 3 poin dalam kita menghadapi tantangan dan dapat mengalahkannya. Saya mau katakan bahwa yang ada di depan kita di tahun yang baru ini, tantangan yang kita akan hadapi bukanlah berkurang. Mungkin saja akan jauh lebih besar. Persoalan yang kita akan hadapi bersama mungkin saja bukan lagi berkurang, tetapi bertambah. Ada begitu banyak rintangan dan kesukaran-kesukaran yang akan kita hadapi. Saat ini mungkin Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk mengintai, melihat apa yang akan terjadi di hari-hari esok. Di mana kita akan mengalami berbagai perubahan demi perubahan terjadi di tengah-tengah bangsa di mana kita berada. Itu sebabnya kita pada saat ini kita mau belajar dari satu sikap di mana Kaleb dan Yosua mempercayai bahwa mereka melihat bahwa bersama dengan Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar. Setidaknya ada 3 poin. Poin yang pertama, yaitu keberanian untuk melangkah dalam segala keterbatasan. Saya ulang. Setidaknya ada 3 poin dalam kita menghadapi tantangan dan dapat mengalahkannya. Yang pertama, keberanian untuk melangkah dalam segala keterbatasan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, semua kita tentu ada yang disebut dengan keterbatasan. Kita tentu dipenuhi dengan berbagai kelemahan. Ada hal-hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Mungkin kita mau menyerah rasanya. Sepertinya tidak mungkin bisa kita lakukan. Sepertinya tidak mungkin untuk kita bisa memenangkannya. Tetapi dengarkan baik-baik. Keberanian harus ada di dalam setiap hati kita. Modal bagi kita untuk melangkah di tahun yang baru ini, yaitu suatu keberanian. Apapun yang terjadi, jangan mudah menyerah. Jangan putus asa. Jangan gampang terombang-ambingkan oleh segala sesuatu yang ada. Tetapi percayalah, dengan sebuah keberanian yang Tuhan berikan kepada kita, lewat pekerjaan Roh Kudus tentunya, maka kita akan melewati berbagai kesukaran demi kesukaran. Dan Tuhan akan membawa kita melihat keajaiban demi keajaiban Dia tunjukkan atas setiap kehidupan kita semua. Itu sebabnya dibutuhkan suatu keberanian untuk melangkah. Jangan pasif. Hadapi setiap tantangan yang ada. Jangan takut dan gentar. Walaupun sepertinya lawan kita besar dan sulit. Adanya kesulitan demi kesulitan. Tetapi sekali lagi, keberanian yang menjadi modal kita, Tuhan akan tambahkan dengan kuasa yang Dia berikan atas kehidupan kita semua. Poin yang kedua, kemampuan untuk bertahan agar dapat melihat janji-janji Tuhan dalam hidup yang dipenuhi tantangan dan kesukaran. Maksud saya adalah kemampuan di dalam kita bertahan untuk menantikan setiap janji-janji Tuhan. Ada berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringnya kita tidak dapat melihat janji Tuhan karena kita tidak dapat bertahan. Dengarkan baik-baik. Bertahanlah apapun itu yang menyakiti kita.
Apapun yang mengecewakan kita, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, bertahanlah. Karena dengan kita bertahan, ada suatu kemampuan yang Tuhan buat dalam diri kita. Dan memampukan kita melihat akan kebesaran Tuhan. Ingat janji-janji Tuhan. Karena setiap janji yang Dia berikan kepada kita tidak akan mengecewakan setiap kita semua. Janjinya ya dan amin. Janji Tuhan selalu Dia tepati. Kalau perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu sebuah janji, maka Dia akan memberikan yang terbaik kepada setiap kita semua. Masih ingatkah kita melihat betapa Tuhan melakukan suatu perkaranya yang jauh lebih dahsyat dan lebih besar? Dia pernah berjanji bahwa kita yang hidup di dalam dosa, kita yang hidup di dalam lumpur dosa, yang kita mengalami kesulitan untuk dapat keluar dari lumpur dosa, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, mati untuk setiap kita semua. Dan Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib, itu adalah sebuah janji Tuhan untuk menolong setiap kita keluar dari segala keterpurukan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ingat janji Tuhan. Dia yang menyediakan, Dia yang memelihara, Dia yang menopang, Dia yang menuntun setiap kita semua. Ingat janji Tuhan. Jangan membuat engkau lemah. Ingat janji Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan membuat engkau lemah. Tetaplah bertahan karena janji Tuhan pasti terjadi. Dan yang ketiga, yang terakhir. Milikilah iman yang proaktif. Milikilah iman yang proaktif. Di tahun yang baru ini, tahun 2023 ini, kita harus memiliki iman yang proaktif. Stop dengan iman yang pasif. Hanya sebagai penonton, hanya sebagai penilai, hanya kerjanya hanya ngelongso, melihat keadaan dan menyalahkan keadaan. Tetapi milikilah iman yang proaktif. Apakah iman yang proaktif itu? Iman yang berani maju. Masih ingatkah saudara tentang satu kasus di dalam Alkitab? Perempuan pendarahan 12 tahun. Mengalami pendarahan 12 tahun. Bagaimana keadaannya sangat begitu menyiksa hidupnya. Perempuan ini tidak dapat melakukan kegiatan aktivitas seperti kita. Tetapi Alkitab mencatat bahwa perempuan ini, perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan, Alkitab mencatat imannya membawa dia maju, menerobos segala sesuatu yang ada, mengalahkan segala benteng-benteng pembatas yang membuat dia untuk tidak dapat berubah. Itulah yang kita pelajari. Milikilah iman yang berani maju. Apakah iman yang proaktif? Iman yang didasari dengan persiapan keterampilan Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya katakan. Menjadi orang percaya. Bukan saja kita hanya datang dan melihat, menonton kehidupan orang percaya lainnya. Tetapi ada kala di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang susah, Tuhan mengizinkan setiap kita mengambil sebuah kesempatan yang berarti. Melatih iman kita. Melatih setiap talenta, keterampilan, segala hal apapun yang Tuhan sudah pernah tanamkan, yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Dilatih. Kalau engkau seorang pemusik, berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau berdoa hanya satu orang setiap minggu, tambahkan hal itu. Doakan tiap-tiap orang yang ada. Mendoakan orang sakit. Bukan saja sakit, tetapi harapkanlah sebuah karunia mujizat, terjadinya mujizat. Kalau engkau seorang pengusaha, tentu Tuhan ingin mengarahkan engkau melakukan, mempelajari segala sesuatu dan engkau memperbesar kapasitas yang ada di dalam hidupmu.
Jadi jangan pasif. Harus melatih dari waktu ke waktu kehidupan setiap kita semua. Agar pada suatu saat nanti kita tidak menjadi bingung. Tetapi kita sudah melatih diri kita sedemikian itu. Agar kita tahu sekali lagi apa yang kita lakukan itu membawa kita kepada kemenangan. Membawa kita kepada kemenangan. Dan yang terakhir, apakah iman yang proaktif itu? Iman yang mengandalkan Tuhan. Iman yang mengandalkan Tuhan. Ke depan kita akan menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan, ekonomi, apapun itu. Mungkin ada persoalan dalam rumah tangga, mungkin ada persoalan di dalam usaha, mungkin ada persoalan di dalam mengurus anak, sekolah, di dalam setiap bisnis dan sebagainya. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Dia layak untuk kita andalkan, Bapak Ibu. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Karena dengan kita mengandalkan Tuhan, maka kita tahu keberadaannya itu sungguhlah sangat nyata. Dengan kita mengandalkan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, bukan kekuatanmu. Di tahun ini kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan retorika. Mungkin kita merasa bahwa kita mampu atau cakap melakukan ini dan itu. Mungkin kita merasa diri kita pintar. Mungkin kita merasa kita punya investasi atau deposito yang cukup bagi hidupmu. Tetapi ingatlah, andalkan Tuhan yang sanggup dan dapat menolong setiap saudara dan saya. Andalkan Tuhan. Jangan meragukan Tuhan. Karena Tuhan dapat diandalkan, Dia mampu untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya akan tutup dengan bagian ayat firman Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini menjadi ayat penutup untuk setiap kita semua. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaian mereka. Mengapa mereka mengoyakkan pakaiannya? Karena mereka tidak tahan lagi dengan informasi, dengan orang-orang yang tidak mempercayai Allah yang sanggup dan dapat melakukan perkara yang besar. Mereka tidak tenang. Mereka sangat tidak menerima keadaan saat itu. Karena mereka tahu mereka ada bersama dengan Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, dan berkata pada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perhatikan ayat yang ke-9 dan percaya Bapak Ibu, ini pasti akan kita alami dan kita lakukan bersama-sama. Hanya dengarkan baik-baik. Janganlah berontak kepada Tuhan. Janganlah berontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa itu. Jangan pernah takut dengan keadaan yang ada. Jangan takut. Jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Oh haleluya. Kita akan telan habis. Ini suatu pernyataan yang mengandung kuasa, yang tidak biasa-biasa. Ini yang keluar dari kepercayaannya kepada Allah yang hidup. Yang telah mereka lihat, yang Kaleb dan Yosua telah melihat bagaimana melihat Allah yang memimpin mereka keluar dari Mesir hingga mereka berjalan bersama dengan Allah. Ada begitu banyak keajaiban-keajaiban Allah yang ditunjukkan atas mereka. Dan yang dikatakan, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan, dengar baik-baik, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah hari ini, saat ini, kita mempercayai Allah yang besar. Kita tahu Allah yang besar yang kita sembah. Oh, Dia mampu.
Dia sanggup dan dia dapat melakukan segala apapun. Dan bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa mengalahkannya. Saya ulang, bersama dengan Tuhan, kita pasti dapat mengalahkannya. Apa yang perlu kita kalahkan? Segala situasi yang ada di luar. Segala ketidakpercayaan setiap orang-orang yang ada di luar. Yang tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang mereka hanya melihat hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Apa yang perlu kita kalahkan? Segala bentuk-bentuk cara-cara manusia di dalam mulai membelokkan kebenaran. Apa yang perlu kita kalahkan? Banyak hal yang Tuhan akan tuntun setiap kita untuk dapat mengalahkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Saya berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, percayalah bersama dengan Tuhan kita pasti dapat mengalahkannya. Amin. Mari saya akan berdoa buat setiap saudara. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami memiliki Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang sanggup dapat melakukan perkara-perkara dahsyat. Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak akan tinggal diam dan tidak akan pernah membiarkan kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang selalu mencukupkan, menyediakan, memelihara, melindungi setiap kami. Dan yang selalu ada untuk kami, menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami di dalam segala kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami manusia terbatas, tapi kami punya Allah yang tak terbatas adanya. Terpujilah namamu Bapa. Berkati setiap jemaatmu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.